Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan khususnya jemaat GPDI Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Hari ini saya sedang berada di satu tempat di gereja yang ada di salah satu daerah di Sulawesi Utara. Sehubungan dengan satu kegiatan, maka saya ada di tempat ini. Kemurahan Tuhan, saya bisa lagi mengunjungi saudara-saudara lewat pelayanan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya mau berdoa dan mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami naikkan pujian dan syukur kami hanya bagimu. Untuk kesempatan ini kami bersyukur kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada, menikmati kasih Tuhan dalam hari-hari yang Tuhan berikan. Kesempatan ini lagi hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan Roh Kudus-Mu, mengurapi jemaat Tuhan dan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami perlu kebenaran firman Tuhan dalam setiap kami, yang selalu memberikan kekuatan baru dalam kami melayani dan mengiringkan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk diberkati Tuhan lewat firman-Mu, pakai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya mau sampaikan pesan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Mazmur 16 ayat 8, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ulangi saudara-saudara. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah perkataan dari Daud dalam tulisan kitab Mazmur ini. Ada pesan firman Tuhan yang sangat kuat di sini untuk saya dan untuk saudara-saudara sekalian, bahwa Daud mengungkapkan bahwa betapa pentingnya dia memandang Tuhan. Saudara-saudara, kalimat di sini memandang kepada Tuhan. Memandang di sini memberikan sebuah pengertian di dalam kehidupan ini, bicara tentang pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memandang kepada Dia, menaruh percaya kepada Dia. Artinya dalam segala aspek kehidupan ini, untuk kita betul-betul benar, kita selalu untuk terus berserah kepada Tuhan. Aku memandang kepada Tuhan. Saudara, Daud berkata memandang kepada Tuhan. Saya sudah uraikan sedikit tadi. Adalah bicara pengharapan kita kepada Tuhan. Bicara percaya kita kepada Tuhan. Bicara penyerahan kita kepada Tuhan. Sebab apa saudara-saudara? Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Artinya bahwa ketika kita memandang kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang kita alami. Firman berkata, aku tidak goyah. Saudara, kita memandang dunia ini, kita memandang diri kita, kita tidak punya kesanggupan untuk tetap mau kuat. Tetapi ketika kita mau memandang kepada Tuhan, seperti konsep firman Daud berkata, memandang kepada Tuhan, maka aku tidak goyah. Artinya adalah kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan berikan ketika kita mau memandang kepadanya. Ada lagu pujian berkata, pandang saja kepada Yesus. Ini menunjukkan adalah sikap mata rohani kita. Ya, dalam hal pengharapan kita, percaya kita kepada Tuhan, penyerahan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidupmu, dalam hidup saya kita semua, bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan? Tuhan mau sebuah penyerahan yang sungguh dalam diri kita kepadanya. Kita menghadapi banyak hal, tantangan, rintangan, persoalan dan pergumulan dalam hidup. Kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan dengan kita menaruh percaya. Firman berkata, dikatakan, aku tidak goyah. Saudara, tidak ada jaminan dalam kehidupan ini. Ketika kita melihat apa yang ada di sekitar kita, ya, untuk kita mau menaruh percaya kepada apa di sekitar kita, agar kita kuat, tidak ada jaminan. Dan saya yakin itu, karena kita punya keyakinan di dalam Kristus. Ada kekuatan, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, ada banyak orang di luar sana. Saudara dikasih Tuhan, dia
tidak kuat menghadapi sehingga dia goyah menghadapi tantangan. Sederhana saja. Saya yakin saudara, karena dia tidak menaruh percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang menaruh percaya kepada Tuhan dengan sungguh, penyerahan yang sungguh, saya yakin saudara, seperti apa yang menjadi perkataan firman, maka aku tidak akan goyah. Artinya Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus, dia terus memberikan kekuatan ekstra dalam hidup ini. Sekali lagi, dia terus memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan saudara dan saya untuk menopang kehidupan ini, saudara-saudara. Dan itu bicara tentang kekayaan rohani, kekayaan kekekalan dalam kehidupan ini. Maka tentu di sini akan menjadi sebuah katakanlah, saya mau sampaikan kepada kita, menjadi sebuah teladan seperti apa yang Daud katakan, untuk supaya dia memandang kepada Tuhan, tidak memandang pada diri sendiri, ya, yang serba terbatas ini. Juga tidak memandang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menurut cara pandang kita mungkin dia bisa tolong saya, dia bisa bantu saya, tapi namanya masih manusia, saudara. Iya. Tetapi Daud berkata, aku mau memandang kepada Tuhan. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, persoalan pergumulan sedang kita hadapi. Tidak ada satu manusia yang peduli dengan kita. Tidak ada satu manusia yang sanggup menolong kita. Tapi ketika kita mau memandang kepada Tuhan, maka saya percaya Roh-Nya akan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam kitab Mazmur pasal 23 dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan adalah orang yang menaruh percaya, yang menaruh harap kepada Tuhan. Alkitab berkata, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah bicara persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Tetapi ketika seperti apa yang Daud katakan, ketika kita memandang kepada Tuhan, menaruh harap dan menaruh percaya kepada Tuhan, aku tidak takut. Karena saya yakin dan percaya Tuhan menyertai. Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saudara-saudara. Sebab firman berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada. Saudara, ayat ini berkata, maka tongkatmu, iya, tongkat. Saudara, saya mau berikan sebuah pengertian tentang tongkat ini, karena tongkat ini bicara tentang kuasa, saudara. Iya, kuasa, power. Iya, kuasa, tongkat itu bicara tentang power, kuasa yang dari Tuhan. Iya. Dan itu Tuhan wariskan, Tuhan berikan kepada kita yang mau memandang kepadanya. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mau terus memandang kepada Tuhan dalam kondisi dan keadaan apapun. Mungkin saudara akan berkata, saya penuh dengan pergumulan dan persoalan dalam hidup ini. Mari kita mau memandang kepada Tuhan. Memandang, sudah saya berulang-ulang dalam uraian, adalah menaruh harap dan menaruh percaya dan berpengharapan kepada Tuhan secara sungguh-sungguh dalam hidup. Maka saya percaya, seperti apa yang Alkitab katakan dalam tulisan, ada kuasa, tongkatmu dan gadamu. Iya, itulah yang menghibur aku. Amin, puji Tuhan. Percaya Yesus ada dan setiap saat memberikan pertolongan dan penyertaan di dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekalian. Doakan pelayanan saya selama beberapa hari berada di Manado, saudara-saudara, dalam tugas pelayanan perayaan Natal. Tuhan kiranya tolong saudara-saudara, biar kiranya Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus-Nya. Juga bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada, doa saya menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pengharapan kami, dan kami terus menaruh percaya. Kami mau memandang kepada Engkau, karena ada jaminan aku tidak akan goyah. Kekelaman, persoalan apapun, aku tidak akan goyah. Dan kami mau minta Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memampukan kami menghadapinya, apapun keadaannya. Jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, dalam nama Yesus, Tuhan ada. Oleh kuasa yang dari Tuhan, yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga menjadikan kami terus sebagai umat pemenang di dalam Engkau. Hamba berdoa, berkatilah jemaat Tuhan, berkatilah mereka yang mendengarkan tayangan ini. Lihat hidup pribadi dan kehidupan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan tidak biarkan mereka berjalan sendiri. Engkau ada bersama dengan mereka. Dan Engkau menjadikan kami senantiasa sebagai umat-umat yang berlayak di hadapan-Mu. Berkati jemaat, baik berkat jasmani rohani jadi bagian mereka sekarang sampai selamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.